Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai soal dari materi regenerasi linier berganda. Regresi linier digunakan untuk melakukan pengujian hubungan antara sebuah variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel independen atau variabel bebas yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Terdapat dua jenis regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana dan regresi terikat. Regresi sederhana memiliki satu variabel bebas, sedangkan regresi berganda memiliki lebih dari satu variabel bebas. Dalam soal ini, terdapat dua variabel bebas. Berikut ini adalah hasil summary output dari fitur regresi di Excel. Dalam perhitungan ini perlu adanya nilai p-value dan nilai alpha apabila tidak ada nilai t-table. Nilai p-value dari X1 dan X2 adalah 0,009 dan 0,66 terdapat di tabel paling bawah, sedangkan nilai alpha dihitung dari 1 min kepercayaan. Kepercayaan yang kita gunakan adalah 95%, maka 1 min 95% yaitu 0,05. Terdapat ketentuan untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut memiliki pengaruh atau tidak ada pengaruh, yaitu apabila nilai p-value lebih kecil daripada nilai alpha, maka variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai variabel terikat. Sedangkan jika nilai p-value lebih besar daripada nilai alpha, maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. P-value pada X1 yaitu 0,009. Hal tersebut menyatakan bahwa P-value pada X1 lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05. Maka tidak terdapat pengaruh negatif antara pendapatan atau X1 dengan pengeluaran atau Y, melainkan terdapat pengaruh positif. Pembahasan jawaban untuk nomor 2. P-value pada X1 adalah 0,6602. Hal tersebut menyatakan bahwa P-value X1 lebih besar dari alpha, yaitu 0,05. Maka tidak terdapat pengaruh positif antara pendapatan X1 dengan pengeluaran Y, melainkan terdapat pengaruh negatif. Pembahasan nomor 3 akan disampaikan oleh Afifah Lipia Sapitri. Nomor 3. Di antara variabel pendapatan atau X1 dan jumlah kelompok atau X2, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pengeluaran atau Y? Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita menggunakan uji elastisitas dengan rumus E sama dengan beta I dikali X I bar per Y bar. Nah, untuk mencari X1-nya, kita tinggal masukin aja angkanya, yaitu dengan 2,491 dikali 6 per 17. Hasilnya 0,879. Di sini saya akan membahas soal E2 sama dengan koefisien X2 yaitu negatif 0,466 dikali rata-rata X2 yaitu 4 dibagi rata-rata Y yaitu 17 sama dengan negatif 0,109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Saida. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apakah regresi berganda yang dibuat memenuhi kriteria goodness of fit? Untuk menguji ketepatan model digunakan uji F. Uji F memiliki dua kriteria model. Yang pertama, model persamaan regresi dapat dikatakan baik apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang kedua, model persamaan regresi dapat dikatakan buruk apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Rumus dari F hitung yaitu R kuadrat per K min 1 dibagi 1 min R kuadrat per N min K. K merupakan jumlah data variabel yang ada, yaitu ada 3. Yang pertama X1, X2, dan Y. N merupakan jumlah data masing-masing variabel, yaitu ada 10. Dan R merupakan determinan yang ada di summary output, yaitu 0,83. Jika dimasukkan ke rumus oleh data-data yang ada menjadi 0,83 per 3 min 1 dibagi 1 min 0,83 per 10 min 3, yaitu 0,415 per 0,024
sama dengan 17,29. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusina Guna. Di sini akan membahas tentang F-tabel dan pembahasannya. Yang mana kita ketahui bahwa F-tabel adalah nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding apakah sebuah pengujian yang menggunakan F-hitung dikatakan signifikan atau tidak. Salah satu bentuk struktur F-tabel yang ada pada buku statistik biasanya memuat keterangan mengenai nilai probabilitas dari F-tabel. Yang judul kolamnya dalam tabel ialah Degree of Freedom atau DF untuk pembilang dengan disimbolkan dengan N1. Dan pada baris Degree of Freedom untuk penyebut atau disimbolkan dengan N2. Soal yang sedang dibahas memiliki tingkat atau taraf signifikasi yang merupakan probabilitas sebesar 5% atau 0,05. Untuk mencari F-tabel, dicari dengan F-tabel sama dengan DF1 dengan K dikurangi 1, DF2 dengan N dikurangi K. Pada soal, kita memiliki persamaan regresi dengan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan jumlah sampel pembentuk regresinya sebanyak 10. Maka K dikurangi 1 atau sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. Dan N dikurangi K sama dengan 10 dikurangi 3 adalah 7. Jika melihat pada F-tabel yang pengujiannya dilakukan pada alfa sama dengan 0,05, maka pada N1 sama dengan 2 dan N2 sama dengan 7, nilai F-tabelnya ialah 4,74. Dengan kriteria F-hitung lebih dari F-tabel, yang didapat F-hitung 17,29 lebih dari F-tabel 4,74. Maka ketepatan model persamaan regresi dinyatakan memenuhi kriteria good of fit atau baik, yang berarti model regresi yang disebutkan mampu menghasilkan estimasi yang sesuai dengan nilai aktualnya. Pada soal nomor 5, seandainya suatu rumah tangga mempunyai pendapatan atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2, masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai pengeluaran atau Y? Dapat kita ambil persamaan Y sama dengan 3,918 ditambah 2,491 X1 min 0,466 X2. Pada soal terdapat X1 sama dengan 11 dan X2 sama dengan 8, sehingga Y sama dengan 3,918 ditambah 2,491 dikali 11, min 0,466 dikali 8. Y sama dengan 3,918 ditambah 27,401, min 3,728. Y sama dengan 27,591. Jadi, besarnya pengeluaran Y adalah 27,91 ribu rupiah. Kesimpulannya adalah 1. Pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran. Yang kedua, jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap pengeluaran. Yang ketiga, pendapatan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada jumlah anggota keluarga. Implikasi yaitu sebaiknya pihak yang akan melakukan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama lebih memperhatikan pendapatan yang ia miliki. Sekian. Dari Kelompok Kami. Mohon Maaf. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.